Pemirsa, banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih merendam ribuan rumah di 6 kecamatan dan 17 desa. Untuk membantu para korban banjir, Polda Jawa Barat membuka dapur umum di lokasi pengungsian. Banjir masih merendam permukiman dan akses jalan dengan ketinggian air hingga 1,5 meter. Kondisi ini membuat warga belum bisa kembali ke rumah dan terpaksa bertahan di tempat pengungsian. Warga yang ingin menuju atau meninggalkan lokasi terdampak harus menggunakan perahu sebagai alat transportasi. Untuk memenuhi kebutuhan dasar korban banjir, Polda Jawa Barat dan Polres Karawang telah menyiapkan dapur umum di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Dapur umum ini menggunakan kendaraan taktis serbaguna yang difungsikan sebagai sarana penyediaan makanan bagi para pengungsi. Sudah mulai dari sejak kemarin, di mana kita makan, setiap jam makan, bisa menghasilkan kurang lebih 400 sampai 500 porsi. Dan kemudian itu kita distribusikan kepada warga yang di sini ada dekat sini ada lokasi penampungan untuk evakuasi banjir. Aparat dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk mempercepat penanganan banjir serta memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang merendam kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah hingga hari kelima masih belum surut juga, pemirsa. Warga terdampak mulai terserang berbagai penyakit seperti gatal-gatal, demam, flu, hingga diare. Ketinggian air banjir merendam sejumlah wilayah di kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah masih mencapai antara 50 cm hingga 1 meter. Di Kabupaten Pekalongan, ribuan rumah di 4 kecamatan masih terendam banjir. Sementara di kota Pekalongan, banjir masih terjadi di 3 kecamatan. Jumlah pengungsi di kota Pekalongan tercatat sekitar 2.200 jiwa. Sedangkan di Kabupaten Pekalongan sekitar 350 jiwa. Kondisi di lokasi pengungsian terlihat memprihatinkan. Pengungsi tidur berdesakan dengan alas tidur seadanya dan sebagian diantaranya terpaksa tidur di teras. Banjir yang merendam hingga hari kelima membuat warga terutama anak-anak dan lansia mulai terserang penyakit seperti gatal-gatal, demam, flu, serta diare. Kurangnya terserang makan, sabun mandi, sabun nyuci, sabun nyuci ya bun, apa? Ada Mandi betul lah. juga untuk obat Obat-obatan itu sopel dan untuk kaki. Nah, Kaki mulai gatal berarti ya? ya lecet kaki lah. Sejumlah bantuan logistik telah disalurkan kepada warga di pengungsian termasuk dari Bayangkari, Kabupaten Pekalongan. Tentunya kehadiran Bayangkari ini kemudian dapat bermanfaat bagi warga yang terdampak banjir. Kami memberikan beberapa bantuan berupa makanan dan minuman. Mungkin tidak seberapa, tapi kami harapkan juga bisa bermanfaat. Warga berharap banjir segera surut dan bantuan logistik serta layanan kesehatan dapat segera ditingkatkan terutama untuk bayi, anak-anak, dan lansia. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Prihatin ya pemirsa ya, kalau benar-benar terbukti semuanya itu demi sebuah uang. Miris. Ini jatah dari istri saya untuk seminggu nih. Yang prihatin bukan cuma kita pemirsa, Mensesnek RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi juga prihatin setelah KPK menangkap 2 kepala daerah dalam 1 hari. Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo. Yang mengingatkan komitmen tegas Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi kepada seluruh jajaran. Tentunya kita prihatin ya, kembali terjadi operasi tangkap tangan lakukan koreksi kepala daerah dan betul-betul masalah korupsi ini menjadi sesuatu yang kerjaan rumah yang sangat besar ini bersama-sama kita perangi. Berkali-kali juga dalam berbagai forum Bapak Presiden terus mengingatkan
mengingatkan hal tersebut. Kita tinggalkan dulu OTT KPK. Pemirsa, kita informasi berikutnya. Roy Suryo Ces hari ini mendatangi Komnas HAM mengadukan dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan kasus ijazah Jokowi. 3 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa bersama kuasa hukum mereka Refli Harun mengadukan prosedur hukum yang dinilai bermasalah. Akhirnya diadukan juga ya. Mereka menilai kasus ijazah Jokowi tidak layak ditindaklanjuti dalam tahap apapun. Roy Suryo CS juga mengadukan substansi pasal-pasal yang dinilai tidak layak untuk dikenakan dalam kasus ini. Yang termasuk yang di-highlight adalah ketika status kami naik menjadi tersangka, kemudian kami kena cekal, kemudian kami kena wajib lapor. Itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa berat. Ya, dan kami tadi menyampaikan bahwa ini buktinya, kalau kami itu ketika melakukan penelitian, itu adalah resmi diminta oleh TPUA waktu itu, selaku saksi. Ya, selaku ahli. Dan saksi atau ahli itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu memang tidak boleh ditersangkakan gitu, apalagi dilakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti kami. Tapi yang paling penting hari ini yang ingin saya sampaikan, dan ini sama sekali baru ya, tolong ini di highlight, adalah tadi Komnas HAM memastikan dari 2 gelar perkara yang diselenggarakan baik di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Sekali lagi saya ulangi, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Komnas HAM tidak menyatakan atau tidak hadir, bahkan tidak setuju dengan keputusan itu. Jadi tidak ada persetujuan Komnas HAM, tapi selalu dikatakan kami sudah persetujuan Komnas HAM. Jadi sekali lagi, tadi langsung dari Bu Anies, langsung dari Pak Prabianto, Ketua dan Wakil Ketua, bahwa semua hasil kepolisian itu di luar tanggung jawab Komnas HAM. Jadi di sini kita ini segera menyampaikan kepada masyarakat, dibantu oleh media, bahwa apa yang disampaikan oleh Komnas HAM itu tolong diperhatikan baik-baik. Polda Metro dan Mabes Polri. Informasi pertama, pemirsa, kereta api menoreh relasi Semarang-Tawang Pasar Senen mengalami kecelakaan usai menabrak truk air di perlintasan sebidang tanpa palang di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Imbasnya sejumlah perjalanan kereta api terganggu. Petugas KAI Daob 3 Cirebon melakukan perbaikan jalur yang rusak imbas kecelakaan kereta dengan truk air di Desa Dompiong Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Rabu siang. Petugas memperbaiki bantalan rel yang rusak akibat gesekan roda kereta yang anjlok. Sementara imbas kecelakaan ini berdampak pada perjalanan kereta yang terlambat 1 hingga 2 jam. Terdapat 6 perjalanan kereta yang terganggu meski dapat berjalan dengan pembatasan kecepatan. Saat ini petugas tengah melakukan normalisasi perjalanan kereta dengan mempercepat proses perbaikan jalur yang rusak. Posisi antara petak jalan Ubur Babakan sudah normal kembali. Namun untuk jalur hilir atau jalur arah ke Jakarta, kita masih pasang pembatasan kecepatan tasbat 40 km per jam. Karena ada beberapa bantalan yang rusak, yang patah, sehingga perlu perbaikan lanjut. Mungkin demikian sempat ada keterlambatan Pak Kadao? Dengan tentu kereta api yang lintas utara khususnya dari Cirebon ke arah Semarang sebaliknya, ini pada saat kejadian ditahan, beberapa kereta api ditahan, namun saat ini sudah bisa normal kembali. Untuk estimasinya nanti akan kita sampaikan kemudian Pak Humas. Akibat insiden ini, masinis dan asisten masinis serta pengemudi tangki air mengalami luka serius dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Walet untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan.